Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang alat bantu kerja mesin solder ya sobat ya. Alat bantu kerja untuk handphone, dapat juga untuk handphone, laptop, elektronika, maupun dapat juga membantu eh, di bidang otomotif ya sobat ya. Di motor, mobil itu juga dapat diaplikasikan, digunakan untuk kerja di bengkel gitu ya sobat ya. Jadi alat solder ini seyogianya punya ya sobat ya. Dan ini kebetulan kami adanya ini sobat. Ada yang manual, ada yang juga otomatis sobat. Yang otomatis yang ini sobat, dari kebetulan kami ada dari Melvi gitu ya sobat ya. Ini kebetulan kami pakai ini biasanya gitu ya sobat. Nah, solder ini uh, aplikasinya juga kami biasanya ini sobat, uh, ada satu solder khusus ini ya, biasanya yang ini ya sobat, yang polos ini kami bisa gunakan untuk media kerja yang lain sobat. Contohnya untuk uh, melubangi polikarbonat gitu ya sobat, di pertukangan itu biasanya kami menggunakan ini. Jadi ada satu alat solder ini yang bisa untuk media kerja yang lain sobat, polikarbonat atau melubangi karet, busa ataupun paralon, itu biasanya kami gunakan ada satu ya sobat. Tapi kalau untuk yang servis laptop, handphone, elektronik itu biasanya untuk solder menyolder kami khususkan gitu ya sobat ya. Jadi nggak dicampur untuk media kerja yang lain gitu ya. Biasanya kami khususkan dua ini. Tapi kalau untuk yang media kerja yang lain gitu ya, istilahnya bisa buat apa melubangi polikarbonat dan lain-lain itu ya, ada karet ataupun busa, itu biasanya kami menggunakan satu ini sobat. Karena ketika menggunakan untuk di polikarbonat kan biasanya kan ini ya sobat ya, plastik nempel-nempel di sini ya. Ya memang tetap bisa dibersihkan, tinggal dikerok dengan dengan cutter gitu bisa ya sobatnya. Namun ini sobat, jadi ujungnya akan ini ya sering dibersihkan gitu ya sobat ya. Jadi kalau untuk yang tinol, untuk yang kawat timah gitu ya, untuk solder menyolder biasanya kami khususkan yang dua ini. Dan yang untuk media kerja yang lain biasanya kami gunakan yang polos ini. Nah itu sobat, uh, jangan dicampur ya sobat ya, itu biasanya kami gitu. Jadi diaman-eman sobat, supaya ininya ujungnya ujung mata solder yang untuk elektronik itu tetap terjaga runcingnya, terus bersihnya gitu ya sobat, nggak tertempel dengan media kerja yang lain. Contohnya polikarbonat itu kan plastik gitu ya sobat, ada kandungan plastiknya gitu ya, jadi itu akan nempel di ujungnya solder ya gitu sobat. Jadi kami khususkan. Nah ini kami ini dulu ya sobat. Nanti juga kami ini juga sobat untuk pengecekan dengan tes pen ya sobat ya, untuk arus listriknya ada yang bocor apa enggak di ujung mata soldernya gitu ya sobat. Karena takutnya amit-amit sobat, bahaya nyetrum gitu ya sobat. Kalau seumpamanya kumparan lilitan kawat di dalamnya itu nempel ke bodi besinya gitu ya sobat ya. Ini di dalam ada semacam kayak kumparan gitu ya, ke kawat gitu ya, untuk pemanasnya. Nah itu seumpama amit-amit nggak minta ya sobat, nempel di bodi besi ini, ini sobat, ada arus bocor gitu ya. Nah, bahaya nyetrum sobat. Jadi kita tes dengan tes pen ya sobat, sebelum digunakan, bahwa soldernya nggak nyetrum gitu ya sobat ya, ujungnya besinya ini. Karena ketika dengan kawat timah gitu ya, ketika nyolder, nah kalau ininya ujungnya nyetrum, nah itu akan kesetrum sobat. Kita megangi kawat timahnya itu, tinolnya itu akan nyetrum lah, itu bahaya sobat. Jadi ada baiknya dicek dulu dengan multitest, dengan tes pen gitu ya sobat, ada arus bocor apa enggak, listriknya ada yang bocor apa enggak gitu. Nah kalaupun ini nanti ya kita lihat ya sobat, bagian dalam ya, rangkaiannya nanti ya. Jadi ya tetap bisa, seumpamanya ini tinggal dikasih, seumpamanya agak ada arus bocornya, tinggal dikasih serubung keramik gitu ya sobat, di cover dengan kain keramik gitu ya, supaya kumparan di dalamnya nggak bersentuhan dengan bodi besinya gitu. Itu bisa seperti itu sobat. Seperti itu salah satu menghindari supaya nggak nyetrum gitu sobat. Nah, kemudian kita akan lihat
ini ya sobat, voltmeternya ya, meteran voltase meterannya ya sobat ya, dari masing-masing solder ini konsumsi listriknya berapa sobat, karena yang otomatis ini yang ada apa namanya, ada eh, tombol untuk mengatur panasnya itu ini 60 watt sobat, tapi kalau yang biasa-biasa gini biasanya 25 watt sobat. Nah itu, ini kita akan lihat konsumsi arusnya sobat. Kemudian kita akan coba juga dengan ini ya sobat, apa, termogan ya, apa, untuk melihat panasnya, derajatnya ya, kurang lebihnya ya sobat. Ya, mungkin karena ini hanya dari dari termogan dengan tembakan sinar laser temperatur ya, kurang lebihnya bisa kita lihat untuk suhu panas dari ujung soldernya gitu ya sobat. Nah itu sobat, nah ini sobat untuk voltmeternya, power meter sama infrared termometer untuk infrared mengetahui panasnya gitu ya sobat, ujung besinya panasnya gitu ya sobat. Ya itu sobat, ini kami ada juga ini ya sobat ya, ketika alat bantu solder manual dan otomatis yang ini ada juga yang seperti ini ya sobat, ini solder uap sobat. Jadi solder uap ini juga penting juga sobat, seyogianya juga punya, kalau apa, untuk servis handphone apa dapat, untuk elektronik dapat, untuk laptop juga dapat, untuk berbagai macam elektronik itu bisa ya sobat ya, dapat untuk digunakan solder uap ini, khususnya untuk ngangkat IC gitu ya sobat, apa, komponen-komponen yang ada di board PCB itu kalau semuanya rusak, ada IC yang rusak, ada apa, bagian part yang rusak, kan kaki-kaki dari IC itu kan nempel di apa, PCB-nya ya, di apa, motherboard-nya gitu ya, di apa ya istilahnya, PCB-nya lah, itu kena dikasih tinol lah, tinolnya untuk lumer itu dengan biasanya dengan ini, bantuan solder uap ini sobat, supaya lebih mudah untuk mengangkat IC-nya. Nah, itu salah satu spesialisasinya dari solder uap itu sobat. Jadi seyogianya juga punya sobat. Ini kebetulan kami adanya ini. Nanti kita juga bikinkan kontennya sobat ya, supaya bisa untuk apa, sharing info, wawasan, tambahan wawasan gitu sobat. Nah, kemudian hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat, karena tiap-tiap peralatan, tools, equipment, tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional, proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia gitu ya sobat ya. Baik sobat, ini kita turunkan dulu ya sobat ya untuk yang apa, peralatan yang lainnya ya sobat, karena kami masukkan dalam dalam apa, tampilan uh, apa uh, tampilan di videonya ini, karena ini saling terkait ya sobat ya, peralatan ini saling terkait, jadi akan saling mendukung, saling apa, saling mengisi untuk uh, proses alat bantu kerja, servis handphone, laptop, elektronika ataupun yang lain gitu ya sobat. Jadi ini memang masuk ke video karena supaya menjadi ini ya sobat, ya tambahan sharing wawasan info untuk peralatan-peralatan yang biasanya seyogianya ada gitu ya, seyogianya ada gitu ya sobat ya. Kita turunkan dulu sobat, sebentar ya sobat ya. Baik, lanjut ya sobat ya. Jadi yang ini dari apa, sudah cukup lama juga kami gunakan ya sobat, dari Mazda ya sobat, ini masih terlihat sedikit ya Mazda. Kalau ini mungkin ada mereknya sobat, tapi mereknya sudah hilang ya, polosan gitu. Kemudian ini yang CS 31 ya sobat ya, 25 watt sobat, CS 31 25 watt. Nah ini kita seperti ini sobat, CS series ya, 220 volt 25 watt. Oke. Nah ini sobat, bentuknya seperti ini. Oke, mantap sobat. Kemudian mantul juga ya sobat, ini yang mirip Sunsen sobat, tapi produknya dari Melvi. Packagingnya juga sama sobat, bentuknya juga sama, warnanya sama, tapi keluarannya dari apa, Melvi ya. Ya kebetulan kami adanya ini sobat. Ini yang otomatis ya sobat ya. Jadi ada apa, bisa untuk apa, panasnya di atur gitu ya, ada tombol pengatur panasnya sobat. Kalau yang ini 3 ini kan apa, paten gitu ya sobat, panasnya sudah
paten gitu, tidak bisa diatur dengan apa tombol adjustmentnya nggak ada. Nah ini sobat ya, belakangnya seperti ini. Oke, terus kemudian ini, nah kita lihat dulu ya sobat ya, dimensinya ini sobat, dimensinya karena panjang kabelnya juga agak berbeda juga sobat, untuk beratnya juga berbeda juga ya sobat. Ini material bahannya kebanyakan dari rata-rata dari plastik ya sobat. Ada juga yang zaman dulu itu menggunakan apa namanya, sebentar sobat, menggunakan kayu gitu ya, sebentar sobat. Oke lanjut sobat. Timbangannya ini sobat, apa baterainya agak lemah, jadi sekarang sudah bisa. Ini rata-rata menggunakan plastik ya sobat, untuk bodinya itu plastik ya sobat, bodinya plastik, kemudian ada karetnya juga, ini ada handle karetnya juga. Nah ujungnya ini dari apa, besi ya sobat ya, besi. Nah ini ujungnya juga macam-macam, ada yang besi, ada yang kuningnya. Nah itu monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini juga ada panjang, agak pendek, agak panjang, jadi berbeda juga sobat. Nah ini kita coba ya sobat ya, untuk dimensinya sekitar berapa ini sobat ya, sekitar 73 gram ya sobat ya, ya kurang lebihnya sobat ya, karena ini kabelnya lever sobat. Harusnya agak dikencangkan. Nah gini sobat, ini mungkin lebih, 87 gram sobat, lebih presisi ya kalau kabelnya di ini. Nah, kemudian yang ini sobat, yang polos ini yang biasa kami gunakan untuk material apa yang lain gitu ya, untuk pertukangan. Nah ini sekitar berapa, sebentar sobat, maaf, ini agak 115 gram sobat, lebih berat ya sobat ya, karena bodinya memang lebih gede juga. Nah, ini yang CS31 ya sobat, CS31 ini kabelnya lebih pendek ya sobat daripada yang dua ini, kabelnya agak pendek, ini lebih pendek. Ini berapa sobat, waduh, sebentar sobat, maaf sobat, agar lebih pas ininya. Oh ini kabelnya agak ini, berapa ini sobat, sekitar 60 ya, 67 ya sobat ya, sekitar 70 gram lah kurang lebih ya, karena ini bodinya memang lebih kecil juga. Terus kemudian untuk yang Melvi sobat, kebetulan kami adanya ini sobat ya, ini juga udah mantul sobat, untuk apa, mensupport project kami gitu ya, 76 gram sobat. Nah ini sobat, kemudian kita sebelum cek untuk dicek arus listriknya masuk gitu ya sobat, dihidupkan, kita lihat dulu bagian dalamnya sobat, karena ketika sudah tersambung ke listrik kan panas sobat, bodi depannya gitu ya, nanti nggak bisa dibongkar, kita bongkar di depan aja ya sobat ya. Jadi contohnya ini sobat, di dalam ini ada kumparan. Nah kumparan besi itu, ini kan yang model manual ya sobat. Kalau yang model apa otomatis ini biasanya dalam pakainya keramik, batang keramik gitu ya sobat, bukan kumparan kawat lagi sobat. Ini contoh yang seperti ini ya sobat, yang apa namanya, yang rangkaiannya juga sederhana juga sobat, maksudnya nggak complicated ya di dalamnya itu ya. Jadi kita untuk memastikan apa tidak ada arus bocor, tidak nyetrum gitu ya sobat, bahaya nyetrum, kita bisa melihat dari sini sobat. Nah ini sobat, ini sebentar sobat, ini ada, nah ini arusnya ini masuk sini sobat. Oke, nah ini masuk ke sini. Nah ini ada dua kabel ya sobat, positif negatif ya. Nah ini ada cover apa selimutnya dari kain keramik gitu ya sobat ya. Ini keramik sobat, jadi kain keramik yang tahan panas gitu ya sobat. Nah ini ada kutub positif negatifnya. Nah ini semua bersentuhan
tidak boleh ya sobat ya, ini persentuhan gini tidak boleh sobat, karena konslet ya, bahaya konslet gitu ya. Ini memang harus dipisahkan dengan cover eh, keramik ini ya sobat. Ini keramik sobat, jadi anti panas, tahan panas lah, tahan panas. Nah kemudian untuk yang bagian dalamnya sobat, ini kan ini ya, nah ini bagian dalamnya seperti ini sobat. Ini sudah hilang satu sobat, apa bautnya tinggal satu, ya dimaklumi ya sobat, karena sudah cukup lama juga kami gunakan gitu. Nah ini sobat, dalamnya seperti ini ya sobat. Nah ini kumparan kawat ini sobat, yang muter-muter ini, kumparan kawat ini jangan sampai menyenggol di bersentuhan dengan bodi yang besi ini sobat. Nah, intinya itu sobat, karena kalau ini kan ada aliran listriknya sobat. Nah ketika amit-amit ya sobat, beliau nyenggol ke bodi besinya ini, nah itu bahaya nyetrumnya di situ sobat. Nah, ada baiknya memang dibelikan cover keramik seperti ini, dimasukkan ke sini, yang seperti ini agak besar gitu ya sobat, itu akan lebih aman lagi sobat, lebih safety gitu ya, supaya resiko bahaya kesetrum lebih diminimalisir gitu ya sobat. Ini beli yang ini tapi agak besar, masukkan ke sini sobat. Nah ini jadi kumparan ini kan ketika dialiri dengan arus listrik positif negatif, beliau akan memanas gitu ya sobat, memuai gitu ya, karena ada panas dari listrik itu mengeluarkan panas, terus kemudian soldernya jadi panas gitu ya sobat. Nah ini sobat, kalau seumpamanya soldernya nggak berfungsi dengan optimal gitu ya sobat, atau soldernya mati gitu ya sobat, ya kemungkinan ini sobat, kumparan ini, kawat kumparannya ini sudah patah atau sudah copot, atau hangus gitu ya sobat, amit-amit ya, nggak minta ya, hangus, terus beliau memuai akhirnya putus ya, itu akhirnya soldernya nggak berfungsi, tinggal diganti aja sobat kumparan bagian depannya ini, spare partnya under dealnya ada gitu ya sobat. Nah itu seperti itu sobat, jadi ada baiknya, kebetulan kami habis ya sobat, nggak punya stok untuk ini, untuk cover keramik ini. Kalau ada cover keramik yang agak gede, ini kami akan serobongin cover ini ya sobat, ini dengan yang agak besar, serobong ke sini supaya benar-benar safety gitu ya sobat, nggak ada arus bocor ke bodi besi ini sobat. Nah gitu sobat. Nah, seperti ini ya sobat ya. Nah ini yang manual gitu ya sobat, yang biasa. Nah, ini kita yang posisi ujungnya ini juga agak kesulitan kalau mau diganti tipenya gitu ya sobat. Nah ini yang otomatisnya seperti ini, ujung ujung ujungnya itu bisa diganti ya sobat. Nah ini sobat, ujungnya bisa diganti ya, nanti bisa biasanya ada 4 ya sobat, ada 4 tipe, ada lancip, ada seperti pisau kecil gini seperti ini, ada juga yang seperti obeng, ada juga yang bengkok. Ini tinggal ujungnya masuk ganti, tinggal diganti, kalau sesuai tinggal disesuaikan dengan kebutuhan, tinggal diganti, mudah sobat. Nah ini beliau menggunakannya ini sobat, ini keramik sobat, maksudnya batang keramik gitu ya. Jadi pemanasnya itu dari keramik, tidak bersentuhan dengan besi ini sobat. Nah, karena keramik kan sifatnya secara alamiah ya sobat, biasanya itu tidak tidak menyalurkan listrik gitu ya sobat, tidak bahasa sederhananya itu ya sobat, tidak konduktif ya sobat ya, itu ya bahasanya, jadi uh, tidak mudah untuk mengalirkan listrik. Nah, intinya itu sobat. Jadi ini dari batang keramik sobat. Nah ini yang otomatis ini seperti ini ya, ini tinggal masuk ke sini, kemudian untuk covernya tinggal masuk. Jadi ini meminimalisir juga supaya tidak ada arus bocor gitu ya, tidak menyetrum gitu sobat, karena kumparan di dalamnya pemanasnya itu sudah dari keramik. Nah, nanti ujungnya di sini sobat. Nah, kita buka aja sobat, pelan-pelan ya sobat ya, karena hati-hatilah, tenaganya secukupnya saja, jangan terlalu besar, karena takutnya dudukannya pecah sobat, karena ini kan plastik ya, jadi kita hati-hati aja, tenaganya kecil saja sobat. Nah ini sobat, nah seperti ini sobat. Jadi seperti ini sobat ya komponennya. Nah komponennya seperti ini.
Nah, seperti ini sobat. Nah, komponennya seperti ini, dan ini yang dikasih ini sobat, dikasih cover serobong keramik ini sobat. Nah, ini di sini kawat untuk arus listriknya positif negatifnya di sini sobat. Jadi bukan di depan sini sobat, jadi di bawah ini. Nah, ini kalau bawahnya ini kan bodinya plastik ya sobat, lebih lebih tidak bersifat menghantarkan listrik gitu ya sobat. Nah, itu bahasa yang tepat tadi ya sobat ya. Agak ini lupa ingat. Ini beliau masuk di sini sobat, masuk di dalam bodinya gitu ya sobat. Nah, ini paling resiko bahaya resikonya ketika dari sini covernya mungkin sudah sudah rusak atau gimana gitu ya sobat, cover untuk melindungi, karena ini ya sobat. Nah, itu sobat, pemanasnya ini kan ini posisi kutub positif negatifnya di sini sobat. Yang penting kutub positif yang dialiri listrik ini tidak nyenggol ke bodi besinya, itu aman gitu ya sobat ya. Resiko meminimalisir resiko untuk bahaya arus listriknya bocor gitu ya sobat, bahaya kesetrum lah itu maksudnya. Nah, ini di cover ini sobat, di cover dengan apa namanya, dengan bentuknya seperti ya serobongnya ya sobat. Ini dari keramik ya sobat biasanya ya, supaya tahan panas itu ya sobat. Ini kita masukkan sini. Nah, ini jadi beliau tidak menyentuh ke sini sobat, ke bodi ini, jadi lebih aman gitu sobat. Nah, apalagi yang bagian depan kan ini benar-benar batang keramik gitu ya. Ya biasanya lebih lebih tidak mudah untuk menghantarkan listrik gitu ya sobat. Lebih nggak meminimalisir resiko untuk arus bocor gitu ya, arus listriknya kesetrum amit-amit ya sobatnya, amit-amit nggak minta sobat. Nah, ini tinggal masuk ke depan. Nah, seperti ini sobat, ini masuk lagi ke depan. Oke sobat, yang penting ini ya sobat rekan-rekan punya gambaran ya punya gambaran. Ini tinggal covernya dimajuin. Nah, punya gambaran sobat. Oke, monggo disesuaikan saja sobat dengan kebutuhan sobat ya. Yang ini juga mungkin kalau dibuka dalamnya ini kumparan, kemungkinan sobat, yang ini kumparan atau mungkin ya batang keramik gitu ya. Nah, tinggal kita rangkai yang ini sobat, kita rangkai lagi yang ini. Oke. Nah, biasanya kami mundur dulu sobat, supaya ujungnya rumah baut dengan ujungnya ulir baut pas gitu ya sobat. Mundur sedikit ketika bunyi klik, baru kita kencangkan. Biasanya kami begitu. Nah, ini sobat, ini harus terpisah ya sobat, tidak boleh bersentuhan ya sobat, tembaga dua ini ya, bahaya konslet nyetrum gitu ya sobat, bahaya konslet. Nah, ini kemudian ini ada tonjolan sobat, tonjolan ini masuk tonjolan ke sini. Oke, terus kemudian ini kita pisahkan. Nah, pisahkan dua. Oke.